Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Restu Sikanrua dengan NIM 2502011022544. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia dan salah satu sektor yang saya ambil adalah sektor manufaktur. Jadi di sini judul dari tugas saya adalah analisis investasi sektor manufaktur di Indonesia dan fokusnya itu ke hilirisasi nikel dan industri baterai electric vehicle atau EV. Yang pertama, kenapa saya memilih ini latar belakangnya adalah dimulai dari pergeseran paradigma. Jadi, sektor manufaktur Indonesia, khususnya pengolahan logam, itu sedang mengalami transformasi besar yang awalnya kita ekspor bahan mentah, sekarang kita mulai mengolahnya menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang berteknologi tinggi. Kekuatan utamanya adalah karena Indonesia merupakan penghasil atau bahkan memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 21 juta metrik ton, yang merupakan juga bahan baku utama untuk membuat baterai electric vehicle atau EV. Perkembangannya saat ini, pembangunan kawasan industri terkait pengolahan nikel ini sudah ada di kawasan industri terintegrasi seperti di Morowali dan Halmahera. Dan di sana itu sudah berkembang sangat pesat dan menjadikannya pusat pengolahan nikel global. Nah, berikutnya adalah analisis investasi. Nah, yang pertama, faktor utama penarik investor. Apa faktor-faktor yang bisa menarik investor? Pertama adalah ketersediaan bahan baku. Jadi dari yang kita ketahui, cadangan nikel Indonesia itu melimpah. Jadi itu bisa menjamin bahwa keberlangsungan rantai pasok bagi industri baterai ataupun otomotif global. Berikutnya adalah pasar domestik yang raksasa. Jadi dengan populasi Indonesia yang 270 juta jiwa ini, Indonesia adalah pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dan memberikan kepastian pasar bagi para investor otomotif. Berikutnya adalah stabilitas makroekonomi. Jadi pertumbuhan Indonesia yang stabil pasca pandemi ini bahkan kita masih tetap stabil sehingga ini meningkatkan kepercayaan investor asing. Nah, berikutnya adalah kebijakan dan dukungan pemerintah. Nah, dimulai dari yang pertama adalah kepastian hukum. Jadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan setara bagi investor. Lalu berikutnya adalah pelarangan ekspor. Salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu melarang ekspor biji nikel mentah sehingga memaksa perusahaan asing untuk membangun smelter atau pabrik pemurnian di dalam negeri atau di Indonesia. Berikutnya adalah insentif fiskal. Jadi pemberian tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan badan dan tax allowance untuk industri pionir yang menanamkan modal besar. Berikutnya adalah tren investasi selama 5 tahun terakhir itu bagaimana? Pertama, pertumbuhan eksponensial. Menurut data dari Kementerian Investasi atau BKPM, sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya terus mendominasi peringkat pertama realisasi penanaman modal asing atau PMA dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2020 sampai 2025. Nilai investasinya pun realisasi PMA di sektor ini menyumbang belasan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya bahkan melonjak tajam dibandingkan periode sebelumnya sebelum larangan ekspor nikel diberlakukan. Nah, berikutnya adalah investor asing dan perusahaan utama. Nah, dimulai dari Tiongkok, yaitu ada Singhan Holding Group. Nah, itu dari Tiongkok. Pelopor di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Dan berikutnya ada Contemporary Amperex Technology atau CATL
perusahaan pembuat baterai EV terbesar di dunia. Berikutnya dari Korea Selatan itu ada konsorsium Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution. Nah, mereka membangun pabrik sel baterai raksasa di Karawang, Jawa Barat. Dan dari Kanada dan Brazil itu ada PT Vale Indonesia. Next itu ada dampak terhadap sektor dan perekonomian. Nah, pertama adalah lonjakan nilai ekspor. Jadi ini juga menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia hingga mencetak surplus berturut-turut. Karena nilai jual produk olahan itu jauh lebih tinggi daripada barang mentah tentunya. Penyediaan lapangan kerja, jadi ini juga dapat membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan baru untuk daerah-daerah terpencil seperti di Karawang tadi. Jadi orang sekitar bisa bekerja di pabrik terdekat. Berikutnya adalah ada alih teknologi. Jadi mendorong masuknya teknologi pemurnian logam kelas dunia seperti HPAL ke Indonesia. Next, yang terakhir adalah peluang dan tantangan bagi investor asing. Nah, peluang-peluangnya adalah yang pertama itu ada mereka bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat rantai pasok global untuk kendaraan listrik. Karena balik lagi, pasokan nikel Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia. Berikutnya adalah biaya produksi yang lebih kompetitif. Dan next, berikutnya ada tantangan. Tantangan yang pertama tentu saja isu lingkungan. Sorotan internasional terhadap limbah tailing atau smelter, penggunaan listrik dari PLTU batubara yang dianggap tidak ramah lingkungan. Terus juga ada tantangan kualitas SDM, ketimpangan keahlian antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal sering memicu kecemburuan atau konflik sosial. Jadi ini masih menjadi PR bagi negara Indonesia. Mungkin itu saja presentasi saya terkait tugas perekonomian Indonesia ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.